Salam budaya. Hai semua, apa kabar nih kalian? Ketemu bareng saya Tasya di Kimo Channel. Dan kali ini Tasya bakalan ngajak kalian untuk melihat torang pecerita jelang Hari Raya Imlek 2573 Kungceli. Dan sekarang Tasya sudah ada di Klenteng Kwan Seng Bio yang ada di kawasan Megamas Manado dan bakalan ketemu sama Kok Sofian namanya. Udah gak usah lama-lama lagi, yuk kita masuk. Nah, itu dia teman-teman, Kok Sofian lagi sembahyang. Tasya. Kok Sofian, apa kabar? Gimana? Udah selesai sembayangnya? Barusan selesai. Ini nggak apa-apa kan diganggu ya? Oh tidak apa-apa. Gimana? Tadi tuh saya lihat sebenarnya dari samping kan, kok sembayang di jelang Imlek ini gitu. Kira-kira kalau jelang Imlek itu persiapannya apa saja sih? Doanya beda atau sama aja tuh kira-kira? Sama. Sama ya? Pada prinsipnya kan ketika kita menghadapi tahun baru tentu ada harapan-harapan baru. Jadi paling pokok di situ diajarkan bagi kita umat Konghucu, doa itu adalah doa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan para senming. Kemudian sesudah itu baru kita memohon ampun atas semua kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga baru kita bermohon. Ya bermohon tentu bermohon berkat macam-macam, umur panjang, kesehatan. Tentu berdoa bagi keselamatan bangsa serta negara dan begitu banyak doa tentu harapan memasuki tahun baru. Tapi berarti nggak ada yang benar-benar doa khusus Imlek ya berarti kok? Sebenarnya setiap doa itu sama, tapi tentu kalau dia berkaitan dengan Imlek berarti ada harapan baru kan, harapan baru, semangat baru dan tentu kita berharap kehidupan yang lebih baik. Istilahnya kalau dalam filosofi Tionghoa disebut Ming Tian Hui Ken Hao. Apa tadi Ming Tian Hui Ken Hao artinya hari esok akan lebih baik. Jadi pada tahun yang akan baru kita yakin tahun yang akan baru ini yang akan dilalui ini pasti lebih baik daripada dari tahun sebelumnya ya. Sepanjang tahun berharap kebaikan terus ya. Kalau selama persiapan Imlek itu ada persiapan khusus nggak kira-kira? Iya. Jadi 1 minggu jelang perayaan tahun baru Imlek biasanya semua orang Tionghoa terutama khususnya orang yang beragama Konghucu itu pasti dia mulai dengan bersih-bersih rumah, bersih kelenteng, bersih peralatan kelenteng seperti kimsin, jinsen ini atau arca ini dibersihkan semua. Jadi sebelum ritual mulai dijalankan 1 minggu sebelum dan beberapa hari sebelum dan sampai puncaknya 15 hari sesudah tahun baru Imlek yang disebut Cap Gome, maka banyak ritual itu. Maka kelenteng-kelenteng harus dibersihkan. Kemudian dicat yang baru, rumah-rumah juga masing-masing dibersihkan. Kemudian mulai dipasangi lampion-lampion kan, warna-warni. Terutama lampion yang warna merah itu melambangkan tentang keberkatan, berkat, rezeki, dan tentu harapan-harapan baru. Jadi seperti juga kelenteng, nuansa yang paling dominan adalah warna merah ya, warna merah dan juga warna kuning. Tapi paling dominan warna merah. Itu mengartikan tentang berkat, rezeki, kemudian juga keberanian dan juga lambang kebesaran. Maka semuanya ornamen banyak di warna merah. Kalau warna kuning sendiri itu artinya apa kok? Kalau di Tiongkok memang menjadi dua lambang warna ini menjadi dominan karena kalau kuning itu melambangkan tentang kemegahan, kebesaran, maka raja-raja di Tiongkok, kaisar-kaisar di Tiongkok biasanya akan memakai jubah atau baju kebesaran itu dengan dominan warna merah dan kuning. Gitu. Kalau pantangan-pantangan sendiri tuh ada nggak kira-kira sebelum Imlek apa tuh yang nggak boleh dilakukan gitu? Biasanya kan begini, tentu setiap daerah punya pantangan masing-masing ya. Karena kita tahu Tiongkok ini asal dari agama Konghucu ini negara yang luar biasa luas.
bahkan penduduk terbanyak di muka bumi ini. Kemudian dia terdiri dari 55 etnis besar dan daerah besar seperti Hokkien, Kanton dan sebagainya. Kemudian juga ada ribuan sub-etnis kecil yang punya bahasa masing-masing, punya kekasan. Jadi di daerah-daerah tertentu ada hal-hal yang tabu, artinya menjadi culture, menjadi budaya mereka sendiri, tapi berbeda juga dengan daerah yang lain di Tiongkok yang dibawa oleh para perantau ini yang kemudian menetap di Nusantara dan sekarang Indonesia. Jadi orang-orang Tiongkok ini ada beberapa dari suku tertentu misalnya punya hal-hal yang tabu. Jadi sebelum jadi beda-beda berarti ya kok? Beda, ada yang menjalankan, ada yang tidak, masalah budaya kan. Jadi misalnya satu hari sebelum tahun baru Imlek tidak boleh keramas kayak gitu. Iya benar. Baru sebelum satu hari sebelum Imlek juga tidak boleh gunting rambut misalnya. Tidak boleh pada saat malam tahun baru tidak boleh menyapu dan sebagainya. Tapi daerah tertentu tidak memakai itu. Dianggap semua harus dibersihkan, semua kemudian biasa saja orang harus mandi, gunting rambut itu hal biasa kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah ada tradisi. Berarti kan? Tergantung masing-masing tradisi di daerah itu daerah, karena berarti tidak semua Konghucu itu tradisinya sama, tapi tergantung dari daerah mereka masing-masing. Dia berasal dari daerah mana, gitu kan? Tapi ada hal-hal budaya tertentu yang rata-rata semuanya sama. Karena ada yang berlandaskan kepada agama, ada yang berlandaskan kepada budaya. Nah, itu dia. Kalau masalah makna dari perayaan Imlek Konghucu kan dengan masyarakat Tionghoa itu sendiri, maknanya atau keterhubungannya itu seperti apa sih? Jadi begini, ada masyarakat Tionghoa yang masih merayakan perayaan tahun baru Imlek dari sisi budaya karena dia sudah tidak beragama Konghucu lagi misalnya. Tapi dia merayakan itu dari sisi budaya. Jadi dia hanya misalnya memakai baju Tionghoa. Bisa berarti ya kok? Bisa, mau kasih angpau, makan bersama, itu budaya. Tapi dia tidak melakukan ritual di kelenteng, karena dia bukan beragama Konghucu kan. Jadi seperti saat ini kita berada di Kwansengbyo, kelenteng di Megamas, kawasan Megamas, kawasan bisnis. Ini Kwansengbyo itu berasal dari kata Kwankong. Kemudian Seng itu adalah merupakan salah satu frasa huruf gelar dari Kwankong yang namanya Kwanseng Tati. Bio itu adalah rumah ibadat, yang bio diterjemahkan jadi kelenteng. Dulu ribuan tahun yang lalu, kelenteng itu memang berasal dari Konghucu. Kemudian kan hanya ada di dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Tapi ribuan tahun kemudian sampai hari ini, masyarakat Tionghoa yang beragama Tao ataupun Buddha Mahayana itu juga mengakui kelenteng sebagai mereka punya tempat ibadat, walaupun mereka punya tempat ibadat lain juga. Nah makanya sekarang banyak yang disebut dengan Tridharma, ya, tiga agama yang melakukan persembahyangan ritual di kelenteng. Tapi ada dua juga versi Tridharma itu sebagai hanya organisasi, ada juga yang menganggap bahwa Tridharma itu adalah agama tersendiri, sinkretisme. Tapi masing-masing agama itu semua sama. Itu jadi perayaan-perayaan makna seperti inilah yang dilakukan di kelenteng-kelenteng yang kita lihat dari berbagai perspektif, baik sejarah, budaya, kan, agama. Jadi kalau agama otomatis ya Konghucu karena dia ada ritual-ritual persembahyangan khusus. Kalau dia dari sisi sejarah, dari penetapan tradisi, penetapan tahun baru Imlek itu dari usia Nabi Agung Kongce. Jadi dari Nabi Agung Kongce lahir tahun 551 sebelum Masehi. Wow, lama sekali. Lama sekali. Kemudian ditambah tahun Masehi sekarang 2022, maka didapat angka 2573. Wow. Maka disebut Kungceli atau penanggalan Konghucu. Itu dari latar belakang sejarahnya. Maka ribuan tahun masih dibawa oleh masyarakat yang penganut agama Konghucu maupun juga masyarakat Tionghoa. Dan Konghucu itu bukan hanya untuk orang Tionghoa, ada juga orang Papua yang memeluk agama Konghucu. Ada juga orang-orang Jawa yang memeluk agama Konghucu. Jadi agama Konghucu ini untuk semua, tapi tentu dia berlafalkan dia dalam teks-teks itu adalah Hansi ya, atau bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya. Kemudian ada yang membawakannya diterjemahkan dalam masing-masing dialek yang Hokkien, Kanton dan sebagainya. Jadi itulah tradisi yang ada di dalam kelenteng ya. Gitu. Kalau secara historis dia beda lagi dengan secara agama berarti ya. Beda. Nah kalau Tasya lihat nih kok di sini kan di altar tuh beda-beda ya di sini. Entah yang dari samping kiri, tengah sampai yang samping kanan.
Itu tuh sebenarnya ada makna beda-bedanya nggak sih? Boleh nggak kita jalan ke arah sana? Jadi seperti saya dan juga umat Konghucu diajarkan sembahyang di bio ini, pertama-tama adalah menghadap ke luar. Itu artinya keluar artinya kita bersembahyang pertama kali harus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Huang Tian Sang Ti. Yang di situ ya tadi. Jadi kita sembahyang keluar karena Tuhan itu menurut kitab suci agama Konghucu di dalam kitab Lunyu tidak boleh diperkirakan, tidak boleh ditetapkan, tapi tiada sesuatu yang tanpa Dia. Maka tidak boleh dibuatkan patung, Tuhan itu tidak boleh dibuatkan gambar, harus alam kosong. Baru kita sesudah sembahyang kepada Tuhan baru sembahyang kepada yang disebut dengan Senming. Yang di tengah ini ya. Jadi semua ini Senming, disebut Senming karena ini disebut Senming artinya roh suci. Oh, terjemahannya roh suci. Terjemahan roh suci. Jadi mereka adalah ada beberapa kategori roh suci, ada yang spiritnya, ada yang pernah hidup tinggal lahir di Tiongkok, kemudian menjadi orang suci dan disembahyangkan ratusan bahkan ribuan tahun kemudian. Seperti altar tengah ini adalah Kongco Kuan Kong. Ini adalah Sinbeng yang melambangkan tentang kejujuran dan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan. Dan jadi kesetiaan itu loyalitas. Maka banyak lihat di film-film film-film Mandarin, polisi Hong Kong kan atau mafia-mafia Hong Kong. Mereka sembahyang kepada Kongco Kuan Kong Sinbeng karena yang dijunjung situ kesetiaan. Maka ada upacara dipotong darah, kemudian ada juga yang macam-macam termasuk sumpah. Jadi sumpah kalau persaudaraan itu misalnya kalangan mafia, triad itu mereka sumpah. Mereka tidak boleh, artinya ketika sudah disumpah mereka tidak boleh tidak bersetia. Jadi mereka tidak boleh karena juga udah bersumpah iya, bersumpah kemudian mereka sudah angkat saudara. Jadi ketika saudara susah, mereka harus saling menolong. Nah, jadi tapi ada juga frasa orang mengatakan ada dewa dewi. Nah, itu kan beda-beda orang. Itu cuman beda penyebutannya aja kok apa karena sebetulnya nggak di Konghucu nggak ada kata-kata dewa dewi, tapi Senming, Sinbeng. Jadi yang roh suci itu tadi kan ya. Karena ada orang katakan bahwa Kongco Kuan Kong adalah dewa perang. Padahal tidak demikian, dia bukan dewa, Senming sebenarnya. Dan dia itu adalah justru pencegah peperangan. Walaupun pada saat masa hidupnya, dia hidup di zaman peperangan. Samkok kan waktu itu. Ini ada Kongco Lochia, kemudian ada Makco. Nah ini Makco yang sebelah kanan ini? Ya disebut dengan Sinbeng yang Senming ya, atau Sinbeng Basokian yang menguasai laut. Jadi orang, makanya kelenteng-kelenteng pertama di Manado itu kelenteng Makco, namanya kelenteng Makco itu lautan karena orang perantauan dari Tiongkok pertama kali datang ke Manado, ke Sulawesi Utara itu mengarungi lautan yang luas. Maka mereka percaya pertama kali adalah kepada Makco. Nah, itu kelentengnya di Kampung Cina. Kalau yang sebelah kiri itu ini adalah disebut dengan Senming Malaikat Bumi, Futa Chengsen. Jadi ini sudah ada jauh sebelum Nabi Konghucu lahir. Jadi kepercayaan pertama orang Tionghoa adalah kepada malaikat bumi. Malaikat bumi. Jadi dulu kalau ada kepercayaan, misalnya kita ingin membangun rumah, maka kita sembahyang pertama kali itu peletakan batu pertama adalah sembahyang kepada Tope Kong Bumi. Nah ini, jadi kita sembahyang pasang dupa kepada malaikat bumi, memohon izin dan sebagainya. Jadi ini menguasai bumi, pertanahan dan sebagainya. Termasuk juga orang-orang yang dimakamkan di makam-makam pekuburan Tionghoa itu ada tempat sembahyang khusus kepada Tua Pekong atau Futa Chengsen. Dan banyak lagi Sinbeng-Sinbeng itu termasuk Mak Kuan Im yang disebut dengan Senming yang welas asih. Kalau ini? Kalau ini adalah yang disebut dengan kepercayaan kepada 3 pembawa ajaran. 3 pembawa ajaran. Iya, kalau ini apa aja tuh kira-kira? Lao Tse ini adalah pembawa ajaran agama Tao. Tao. Dia lebih tua sedikit daripada Konghucu. Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi. Ya, ini lebih muda sedikit dari Lao Tse, tapi mereka hidup sejaman, zaman dinasti Zhou, dinasti ketiga. Ini pembawa ajaran agama Konghucu atau dulunya di Tiongkok disebut dengan agama Rujiao. Iya. Dan ini adalah Sang Buddha Gautama atau Siddhartha yang lebih muda jauh daripada Nabi Konghucu maupun juga kepada Lao Tse. Ini generasi selanjutnya berarti? Bukan, jadi dia lahir belakangan, yang lahir justru bukan di Tiongkok, tapi lahirnya di India, Nepal. Kemudian ajaran agamanya kemudian itu menyebar ke Tiongkok justru ketika beliau-beliau berdua ini sudah meninggal. Jadi dia ratusan tahun kemudian ajarannya menyebar ke Tiongkok dan dia beralkulturasi. Maka banyak orang yang
Dibedakan antara Buddha yang asal India, Nepal, kemudian Kamboja, Thailand, dengan Buddha yang Tiongkok. Buddha Tiongkok itu sembahyang kelenteng. Kalau Buddha di India, Nepal tidak sembahyang kelenteng. Di mana dong? Mereka sembahyang namanya vihara. Oh, beda. Tapi sekarang suka bedakan antara vihara dan kelenteng karena ternyata bangunan vihara malah sudah jadi kelenteng, gitu kan? Banyak salah kaprahnya lah sekarang. Tapi intinya itu, jadi ketiga ajaran ini penganutnya menganggap bahwa ini tempat ibadahnya. Walaupun sebenarnya kelenteng itu adalah Konghucu. Tapi sekarang semua tiga-tiga ini sudah. Buddha dengan Konghucu ada keterkaitan. Beda tapi beda ada. Jauh. Kitab sucinya beda, nabi pembawanya juga beda, kemudian juga. Kalau dari historisnya? Beda. Ya? Semua serba beda. Bahkan dari teologi keagamaan itu masing-masing beda. Termasuk konsep ketuhanan, konsep kelahiran. Kalau di Buddha itu percaya kepada karma, reinkarnasi. Manusia itu bisa lahir berulang-ulang. Ketika dia meninggal, reinkarnasi lagi. Kalau Konghucu tidak. Konghucu lahir satu kali, ya mati satu kali. Seperti juga agama-agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi. Seperti itu. Itulah konsepsi ajaran yang ada di kelenteng ya. Seperti itu. Jadi yang kita percayai, umat Konghucu juga percayai itu, di dalam kelenteng itu bukan sembahyang patungnya. Lalu apa Jadi dong? patungnya ini hanya simbol. Yang kita percaya adalah spiritnya. Jadi kita sembahyang, kita bermohon, kita tidak menganggap segala-galanya patung ini. Patung ini kan terbuat dari batu dan apa, tapi ini adalah cuman jadi simbol ya, ya sebenarnya. Simbol. Jadi spiritnya, ajarannya, keteladanannya itu yang kita. Tapi justru percaya. Di masyarakat luar ya, tahunya menyembah patung. Ya, gitu. Karena persepsinya karena tidak berbeda. tahu secara Betul. dalam ya. Karena kan kadang-kadang orang menilai itu dari kacamata dia. Iya, betul. Jadi terminologi dia dari kacamata agamanya memandang kepada agama Konghucu tentu beda pasti kan, gitu. Nah ini yang kepercayaan yang ada di dalam kelenteng seperti ini, yang tentunya kita sambut dengan gembira pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Dan nanti pada ini kan momentum menjelang perayaan Tahun Baru Imlek kan, jadi pada saat malam Tahun Baru juga kita sembahyang yang lebih besar, kemudian kita beramal, tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, dan kemudian pada saat tanggal 1 Februari yang merupakan hari Tahun Baru Imlek 2573 itu, itulah yang kita bawa banyak hal, bukan hanya dari sisi ritual saja tapi budaya. Maka orang pada saat perayaan Tahun Baru Imlek itu mengenakan pakaian dominan berwarna merah atau warna cerah, melambangkan dia sukacita menyambut tahun baru. Memberi angpau artinya berbagi berkat, memberi makan kepada orang lain. Orang datang ke rumahnya disambut dengan penuh sukacita dan berharap bahwa ketika dia mulai tahun baru, hidupnya lebih baik, lebih baru lagi, dan setiap tahun akan lebih baru lagi. Itu yang filosofinya Mingken Pekenhau. Intinya berbagi kebaikan di Imlek ya? Iya, akan terasakan. Jadi ada yang pantangan juga, ini pantangan menurut agama ya. Pada saat tahun baru Imlek, pada awal mula itu jam pertama sampai tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, karena akan dihantui sepanjang tahun. Itu memang ini harus jadi, diawali dengan hal baik dulu. Hal baik. Ya? Jadi misalnya sebenarnya di dalam pada tahun baru Imlek itu misalnya tidak boleh melakukan hal-hal yang tabu, misalnya perzinahan atau apapun kejahatan lah istilahnya kan, dengan apa tidak boleh. Jadi kita harus berbagi berkat, berbagi kebaikan. Kita memberi makan minum orang lain itu adalah berbagi kebaikan. Kita memberi simbol-simbol angpau dan semuanya itu adalah berbagi kebaikan sebenarnya kan. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat umum bahwa perayaan Tahun Baru Imlek itu bukan hanya soal agama atau budaya, tapi ada banyak hal kebaikan yang harus terus dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke. Nah kalau tadi kan Tasya lihat nih, boleh nggak dekat-dekat di sini? Karena Tasya sih sebenarnya kok baru pertama kali ini masuk sampai ke dalam kelenteng gitu kan. Tadi itu ada yang dipakai buat sembayang, dupa ya namanya. Dupa. Itu ada maknanya nggak? Iya. Jadi dupa itu kalau kita pakai persembahyangan kan dia itu lurus kan. Itu filosofinya bahwa ketika kita mau bersembahyang, hati kita itu harus suci, lurus ya. Gitu. Tidak boleh misalnya kita bersembahyang pikiran kita bercabang-cabang. Oh kita ingat
utang-utang kita ingat sesuatu hal yang tidak baik. Harus bersih hatinya ya. Jadi harus konsentrasi. Dan tujuan doanya juga harus jadi lurus gitu istilahnya. dupa itu lurus, tidak boleh misalnya kita bersembayang dupanya bengkok-bengkok. Nanti kita lagi bengkok lah istilahnya kan. Di atas maka dipasang itu kan dupanya lurus, ada api kan, percikan api. Jadi itu filosofinya, di antara yang lurus pasti kita akan beroleh terang. Gitu. Jadi kita kemudian dupa itu harus wangi. Wangi itu melambangkan bahwa kita itu ketika berhadapan dengan Tuhan dan Roh Suci itu dalam keadaan yang konsentrasi. Maka ketika kita mau sembahyang juga kita harus konsen, harus bersih, fokus, mandi, fokus. Jangan datang juga jelas sembahyang misalnya terus berpakaian tidak layak atau sembahyang tidak mandi. Jadi betul-betul memang harus siap. Kita bersembahyang harus siap kepada Sinbing apa semua. Kemudian pakailah dupa itu. Kemudian di altar ada juga macam-macam persembahyangan. Kalau itu 3 dupa yang harus ditancapkan itu ada artinya juga? Ada artinya. Jadi kebanyakan orang itu sembahyang selalu mulai dari 3. 3 itu melambangkan Tian Tiren, kesempurnaan antara kehidupan ini ada 3. Tian Tuhan, Ti itu bumi, Ren itu manusia. Jadi Tuhan, manusia, dan bumi itu, alam semesta itu satu kesatuan. Maka kita sembahyang 3 dupa. Ada juga yang sembahyang 1 dupa, ada yang sembahyang 3 kali 3 9. Tapi kalau dia sembahyang 2 atau 4 itu sembahyang kepada orang meninggal, orang yang meninggal atau orang mati. Ada lagi beda lagi. Lambangnya yin yang. Jadi 2 itu melambangkan unsur yin yang. Artinya ada yang sudah hidup, ada yang masih yang meninggal. Maka pakai lambang 2 ini, kemudian bisa berlaku kelipatan. Jadi penggunaan dupa juga itu ada maknanya tersendiri. Dan kemudian di setiap persembahyangan itu selalu ada di dalam altar itu diatur makanan minuman misalnya kan. Jadi seperti ini adalah minuman yang di depan itu adalah teh. Teh. Kemudian yang teh itu kalau bahasa Tiongkok itu dibilangnya cha. Cha. Yang di kecil-kecil itu kan? Iya, kan? kecil teh. Yang di depan, yang kedua baris kedua itu adalah ciu. Ciu itu arak. Alkohol. Kenapa harus pakai teh dan ciu? Itu melambangkan yin yang. Apa tuh yin yang? Yin yang itu adalah kehidupan siang malam. Seperti lambang di bendera sana ada tengah-tengahnya putih dan hitam, atau di rumah saya ada di plafon kan itu. Jadi dikasih ini, kemudian ada makanan-makanan, minuman, tapi maknanya bukan untuk memberi makan kepada Sinbing atau kepada Tuhan, tidak. Sinbing itu tidak perlu makanan. Maknanya tapi kita maknanya adalah memberikan persembahan ini untuk kita minum kembali atau makan kembali. Jadi didoakan, gitu kan? Tapi kita memberikan hasil yang terbaik. Tidak boleh makanan yang sudah busuk, makanan berduri, misalnya buah-buahan berduri seperti durian atau apa, tidak boleh diletakkan karena melambangkan bahwa buah-buahan itu buah-buahan yang baik, segar, dan tidak boleh berduri seperti hati kita seolah-olah berduri gitu. Jadi maknanya karena itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Ya. Dipasangkan bunga-bunga untuk memperindah. Nah seperti ini kan ada bunga-bunga yang sudah layu, sebentar diganti besoknya. Jadi tetap melambangkan suasana yang segar dan baru. Jadi ketika kita sembahyang betul-betul semua terasa segar kan begitu. Kita punya harapan yang baru. Semua orang punya pergumulan hidup masing-masing, pergulatan. Dan tentunya ketika kita bersembahyang kita ingin ada solusi terbaik. Kita pulang merasa damai. Kemudian bukan hanya sembahyang, diajarkan juga pembacaan kitab suci. Kemudian ada kebaktian-kebaktian. Oleh rohaniwan diterangkan makna agama itu apa di dalam ayat-ayat suci begitu. Kalau ini apa kok? Nah ini adalah yang disebut dengan batu pokpoe. Batu pokpoe. Nah batu pokpoe ini adalah keunikan sendiri di dalam kelenteng yang artinya ini meramal masa depan. Ada 2 di sini yang meramal masa depan. Yang namanya batu pokpoe dan juga ciamsi. Sebentar saya ambil ini ciamsi. Jadi situ aja nanti. Nanti itu dipakai buat maksudnya meramal kok. Meramal. Jadi meramal itu ada macam meramalnya. Jadi meramalnya kita sembahyang bermohon, kemudian kita mencabut dan misalnya ketika mendapat angka seperti ini, kita bisa lihat ada di situ ada terjemahannya kira-kira maksudnya apa. Jadi ketika kita ciamsi ini namanya, kita sembahyang kemudian kita goyang-goyangkan, dia akan keluar sendirinya 1. Kalau dia keluar 2, yang keluar itu yang diambil ya? Ya, dia keluar yang jatuh di lantai itu yang diambil. Tapi kalau dia keluar 2 atau 3 ulang lagi, jadi cuma boleh 1. Cuma boleh 1 ya? Nah, jadi misalnya kita ciamsi, kita ingin kesembuhan penyakit yang kita derita misalnya. Dapat ciamsi nomor 56. Jadi cari di situ
angka 56 itu artinya apa? Nah, biasanya kalau ada untuk kesehatan sakit 56 kita misalnya pergi ke toko obat Cina, Tek Holong misalnya, atau Litai di kampung ada Cina. Ada petunjuknya gitu ya? Ya, mereka bilang, saya perlu obat nomor 56, dikasih, diramu obatnya. Ada yang binatang yang sudah diawetkan, ada rempah-rempah, nah itu direbus kemudian diminum. Kalau kita mau, bisa misalnya Tasya juga ingin mau nanya apa nih tahun? Tanya jodoh misalnya, bisa. Jadi Ciamsi, boleh dong. Sembayang. Semua bisa cobain bisa. Ini berarti ya? Kemudian nanti 56. Dilihat syairnya, oh ternyata tahun ini Tasya mendapatkan jodoh dari jauh misalnya. Atau misalnya, oh Tasya akan dekat-dekat ini akan segera menikah. Bisa tahu itu. Itu namanya ramalan Ciamsi. Ya. Ada juga orang yang dagang bertanya tentang ini. Nah, jadi macam-macam motivasi. Kalau ini, batu popoi ini dari bilah bambu atau bulu. Ini melambangkan yin yang juga, kan ini. Jadi dia kalau kita bertanya, kita ini kemudian kita setelah pasang dupa apa semua, kita bertanya menanyakan maksud kita kepada Roh Suci Cinbeng. Apakah kita misalnya hari ini bisa melakukan transaksi dagang besar-besaran misalnya. Nanti kita tanya. Petunjuknya kayak gimana? Kalau dia tertutup dua-dua berarti tidak boleh. Maksudnya dilempar tuh? Iya, dilempar. Gimana? Jadi dilempar seperti ini, kan kita sembahyang, kemudian kita lempar seperti ini. Kalau dia tertutup dua-dua, berarti tidak boleh, tidak direstui. No, ya. Kalau dia tertutup satu, tertutup dua, berarti yes. Oke. Kalau terbuka dua-dua, lebih berarti bagus lagi. Ragu-ragu, masih 50-50. Ragu-ragu. Jadi maksudnya dia masih ulang boleh bertanya atau sudah pertanyaan lain saja? Ada berapa kali bertanya tuh biasanya? Satu kali. Satu kali doang. Satu kali. Gitu. Nah, kita mau maksud apa? Kita mau maksud misalnya bertanya tentang apa? Jodoh, begitu juga misalnya. Kalau ini lebih banyak syairnya, Kalau ini cuman jawaban iya atau ya tidak, atau tidak, atau 50-50. Bisa diulang. Jadi Tasya misalnya, bisa enggak saya menikah tahun ini? Plak. Tidak boleh. Belum bisa. Tunda, misalnya ya kan, kalau yakin. Tapi kalau ini, dia bisa syair yang bisa ditafsirkan macam-macam. Oh ternyata kamu harus siap dulu dari segi ini, pertimbangan orang tua, keluarga. Itu syair. Kalau ini tidak boleh. Lebih diuraikan ya. Maka ini namanya ramalan. Jadi dalam kelenteng itu ada keunikan lain, yaitu bisa meramal masa depan. Ingat waktu Raden Ajeng Kartini juga waktu sakit, di Jawa itu ada tulisan bahwa dia itu sembuh karena pergi ke kelenteng di Wolahan. Sakit parah, papanya bawa ke kelenteng, kemudian Ciamsi dapat obat, kemudian obat itu direbus, dan akhirnya Raden Ajeng Kartini itu sembuh. Padahal menurut dokter dia sudah akan meninggal. Itu ada dalam catatan. Maka di kelenteng Wolahan di sana, di dekat Jepara itu, saya sudah pernah pergi ke sana. Itu melambangkan orang-orang yang ingin penyakitnya yang sudah tidak bisa disembuhkan, itu bisa pergi ke sana. Karena pengalaman spiritual dari Raden Ajeng Kartini. Tapi unik loh di sana. Tidak seperti kelenteng di sini yang terang benderang. Di sana itu gelap. Tidak boleh ada cahaya setitik pun. Jadi kita sembahyang di gelap-gelap. Kenapa begitu kok? Saya tidak tahu. Itu memang tradisi budaya setempat di sana. Bahkan penjaga kelentengnya semuanya berpakaian hitam-hitam. Gelap. Tradisi masing-masing di sana. Agak ngeri juga gitu. Jadi gitu. ini beberapa hal yang bisa kita lihat dari kelenteng, seperti juga lilin. Lilin itu kalau dipasang harus dua. Seperti saya ketika sembayang itu pasang sepasang. Artinya kita sembayang itu lambangnya yin yang juga. Di atas lilin itu ada cahaya. Jadi kita diberi ada filosofinya lilin itu, bahwa ketika kita hidup itu suatu saat kita akan selesai seperti lilin, meninggal. Jadi selama kita masih hidup, berilah terang dan cahaya kepada banyak orang lain, kepada lingkungan, bermanfaat untuk orang lain. Kadang itulah filosofi lilin kan, yin yang. Kemudian dia harus warna merah. Kalau orang meninggal dia harus warna putih. Itu melambangkan alam tersendiri kan. Jadi maknanya demikian Tasya. Jadi kalau ini namanya kan atau altar rumah-rumahan mirip kelenteng. Kan atau kalau bahasa Hokkien bilang kam. Biasanya kelenteng-kelenteng tertentu altarnya harus 3. Kalau di tengah ini yang namanya tuan rumah atau kongcok kuan kong sebagai tuan rumah. Kemudian di sebelah-sebelahnya adalah Cinbeng yang pendukung, gitu. Berarti intinya yang ada di tengah. Yang ada di tengah.
Jadi misalnya kita mau sembahyang kepada Kongcok Kuan Kong, datanglah ke kelenteng Kuan Kong. Datang ke kelenteng khusus Kongcok Futak Chengsen, ada di daerah Banjar. Ini yang Makco ada di Kampung Cina. Tapi semua sama, istilahnya sama. Tidak ada yang menyatakan bahwa kelenteng satu lebih berkah daripada kelenteng yang lain. Semuanya sama. Oke, jadi gitu ternyata teman-teman, banyak banget filosofi dan makna-makna ya. Iya. Ketika kita datang berkunjung ke kelenteng, banyak banget yang bisa kita belajar di sini ya tentang tradisi Tionghoa dan juga agama Konghucu itu sendiri ya. Filosofinya, belajar maknanya, tentang sejarahnya, tentang Tridharma juga, Buddha Mahayana, Tao dan Konghucu. Dan ini justru mematahkan pemahaman-pemahaman yang salah selama ini, perspektif orang lain yang tidak mengerti saja. Tidak mengerti selama ini. Gitu. Jadi dikatakan oh ini tempat pemujaan berhala, setan-setan dan sebagainya. Karena sebenarnya kita juga di sini pertama sembayangnya sama Tuhan ya. Tuhan harus sembayang ke Tuhan, ke alam kosong begitu. Jadi jelas ritualnya jelas, kemudian juga maknanya juga jelas. Historisnya ada gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan Imlek pasti ada berkaitan dengan ritual keagamaan, kebudayaan, sejarah, tradisi, adat budaya, termasuk juga kuliner. Jadi misalnya kalau orang lagi merayakan tahun baru Imlek, kulinernya kita harus makan bersama pada malam tahun baru Imlek sebagai wujud kekeluargaan, dan makannya misalnya harus simbol-simbolnya seperti makan mie. Makan mie sebagai simbol umur panjang. Ada simbolnya juga ya untuk makan mie itu tidak, kalau orang yang mengerti betul, makan mie itu tidak boleh dipotong atau tidak boleh digigit sampai putus. Jadi seharusnya makan sampai itu, karena itu panjang. Semakin panjang kita seolah-olah umurnya kita semakin panjang. Mohon maaf kok, saya kalau makan mie langsung dipotong-potong. Nah, itu karena tidak tahu kan, berarti itu. Jadi kalau makan mie seharusnya jangan dipotong. Maka pakai sumpit lebih baik. Sampai habis ya. Sampai habis, kemudian atau diseruput begitu. Itu artinya tadi apa? Umur panjang. Umur panjang. Kemudian kita makan jeruk. Jeruk itu jeruk manis kan, ada asamnya, itu menyangkut kehidupan. Kemudian juga ada biji-bijian di dalam, itu melambangkan tentang bagaimana harapan kita supaya kita punya keturunan yang banyak, ada anak, cucu dan seterusnya. Ada kalau orang yang tidak memilih menikah juga tidak masalah. Ada juga yang makanan-makanan lain, minuman yang lain dalam hal ini. Tapi ada juga orang yang harus istilahnya menyediakan yang namanya ikan. Jadi makanan malam tahun baru Imlek itu ikan itu dalam bahasa Mandarin itu dia artinya mirip dengan kata sisa. Jadi filosofinya adalah ketika kita makan ikan, tapi ikan tentu bukan ikan sembarangan, ikan tude tapi ikan khusus yang dimasak memang benar-benar dengan ada campuran. Ikan khusus juga ya di Imlek. Maksudnya ikan yang agak mahal, kemudian diramu dengan masakan yang bukan seperti ikan bakar atau ikan goreng saus. Ada cara masaknya tersendiri. Cara masak yang khas Tionghoa, yang artinya begini, bahwa sisa itu berkat kita pada tahun lalu harus ada sisa yang akan kita bawa untuk tahun yang akan datang. Baru, ya. Itu filosofinya kita makan ikan di malam perayaan tahun baru Imlek. Jadi kuliner juga banyak filosofinya. Jadi bukan cuma sembayang di kelenteng, tapi juga nanti makan pada saat Imlek itu ada makna tersendiri juga. Iya, betul. Oke Ko Sofian, terima kasih banyak sudah ajak Tasya ke sini, sudah bagi-bagi ilmu juga untuk Imlek itu, Konghucu, Tionghoa, banyak banget yang Tasya dapat malam hari ini. Apa sebutannya kalau mau Imlek? Gonghang Xingxi. Kwanse Rui. Wow, keren. Terima kasih kok sekali lagi, silakan lanjut lagi ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu Torang Pecerita kali ini. Nantikan keseruan Torang Pecerita di episode selanjutnya, tentunya cuma di Kimu Channel. Saya Tasya pamit, bye. Salam budaya, hai semua, ketemu bareng saya Tasya di Kimu Channel. Kali ini Tasya bakalan ajak kalian untuk melihat Torang Pecerita di jelang Hari Raya Imlek 2573, sorry, bukan 75.